Pendapatan nasional. Metode penghitungan pendapatan nasional itu ada tiga pendekatan, ada production approach, ada expenditure approach, ada income approach. Bedanya apa? Namanya production, produksi. Berarti yang ditambahkan atau yang dijumlahkan adalah seluruh nilai tambah, value added-nya. Kalau di Indonesia itu ada 17 sektor, nanti bisa dicari, dibaca-baca di googling sendiri. Kemudian ada expenditure approach. Jadi kalau ini apa yang dijumlahkan? Pengeluarannya. Kalau yang ini income. Jadi yang dijumlahkan adalah pendapatannya. Nah ini kita pakai simbol-simbol ini. Kalau production approach, nah P1. Berarti P ini price ini quantity, Y ini pendapatan nasional. Jadi kalau ini P1 kali Q1 berarti price produk pertama, maksudnya value added pertama dikali Q quantity value added yang pertama, kemudian dijumlahkan atau ditambah P2 dikali Q2 ditambah, berarti kalau diteruskan berarti P3 dikali Q3 ditambah lagi P4 dikali Q4 dan selanjutnya ini PN kali QN dan seterusnya. Ingat yang dijumlahkan adalah nilai tambah value added-nya. Contohnya seperti ini. Ini ada kegiatan produksi mulai dari bahan bakunya kapas, benang, kain, jadi jas. Nah, nilai produksinya misalnya kapas harganya 5.000, benang 10.000, kain jadi 150.000. Jasnya harganya bisa jadi 750. Nah, sekarang ini kira-kira nilai tambahnya totalnya semua dari kapas, dari proses produksi kapas ke jas itu berapa? Yuk, yang pertama ini ada contoh. Nilai tambah yang pertama itu 5.000. Kalau yang kedua di sini berapa? Ke benang. 10.000. Dari 10 ke 10. Tambahnya loh ya. Ini dari 0 ke 5.000. Kalau 5 ke 10 berapa? 15.000. 5.000. 5.000 dulu. Berarti 5.000. Terus dari sini proses ke kain. Dari benang ke kain berapa nilai tambahnya? 10 nang kiri. Berapa? 10 sama aku. 10 ke 150 berapa? 140. 140. Sudah berarti 140. Terus lanjut dari kain jadi jas harganya 750, nilai tambahnya berapa? 600. 600. Nah, totalnya berapa nanti nilai tambahnya? 5.000 ditambah 5.000 ditambah 140 ditambah berapa terakhir tadi? 600. Jadi nanti di sini nilai tambahnya adalah 750 di sini. Kayak gitu. Contoh sederhananya seperti itu. Tapi kalau suatu negara kan ya nggak seperti ini toh. Ini kan contoh yang sederhana saja. Kalau misalnya mineral, wah saya nggak bisa jelasin dari mineral dari cair ke gas misalnya nggak bisa. Ini contoh sederhananya prosesnya seperti itu penghitungannya. Ya, ada pertanyaan? Lanjut ya, lanjut ke expenditure approach. Nah, kalau ini yang dijumlahkan adalah pengeluaran tiap pelaku ekonomi di suatu negara dalam satu periode, 1 tahun. Jadi, pendapatan nasionalnya itu dihitung dengan menjumlahkan konsumsi rumah tangga, investasi, government expenditure, ditambah ekspor, dikurangi impor. Nanti data ada, tinggal masukkan aja ke rumus ini. Yang ketiga itu ada income approach, jadi pendapatan yang dijumlahkan. Income, berarti Y sama dengan W berarti upah pekerja ditambah rent, sewa, ditambah I, ini simbolnya I-nya kecil. Kalau I kecil itu interest, kalau I besar itu investation. Nah, ini simbolnya P itu laba pengusaha. Jadi nanti kalau ada data tinggal dijumlahkan saja. Ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, ini nanti saya kasih soal cuman 4 biji. 4 biji nanti dikumpulkan tanggal 31, maksimalnya jam 3 sore. Rumusnya boleh dicatat, Tang? Di buku ada. Mau tanya. Ya, ayo kalau mau tanya. Tuh, Mem. Kan yang 4 soal tadi saya udah ngerjakan yang keempat yang nomor 8. Halaman 18 yang nomor 8 itu loh, Mem. Rumusnya tuh nggak ada gitu loh, Mem. Rumusnya nggak ada. Kayak rumusnya belum dapet gitu, Mem. 18 nomor 8. Iya. Itu data yang ada itu berarti ada gaji, berarti wage, ada pendapatan sewa, berarti
rent ada pengeluaran negara berarti G simbolnya, konsumsi masyarakat berarti C, investasi itu berarti I kapital besar, ekspor itu berarti X, bunga modal itu I kecil, M, X itu ekspor. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Nah, di data itu kan yang ditampilkan datanya banyak, bukan hanya pendapatan saja, tapi pengeluaran pelaku ekonomi juga ditampilkan kan? Berarti kalau pendapatan berarti yang selain pendapatan berarti kita abaikan, berarti C diabaikan, I diabaikan, G diabaikan. Jadi yang dilihat cuman apa? Wage, rent, interest, sama P. Nah, kemudian yang ditanyakan bukan pendapatan nasionalnya, bukan Y-nya. Tapi yang ditanyakan di situ adalah laba, ya, P-nya. Berarti rumusnya gimana? Kalau income approach kan Y ditambah wage, ditambah rent, ditambah interest, ditambah P. Nah, tadi data ada data pengeluaran. Kalau data pengeluaran diabaikan. Jadi kita pakai empat ini aja, 4 komponen itu aja, wage, rent, interest, P, untuk mencari pendapatan nasional. Sedangkan di soal yang ditanyakan yang P, besarnya laba. Pendapatan nasionalnya sudah diketahui, berarti untuk mencari P berarti Y dikurangi penjumlahan ini. Y dikurangi penjumlahan dari wage, rent, dan interest. Hasilnya nanti cuma dibalik, pindah ruas saja. Nanti kalau cari R gimana? Ya sama, dibalik. Berarti Y dikurangi ini, W, I, sama P pindah ke ruas kiri. Berarti Y dikurangi penjumlahan dari W, I, dan P itu hasilnya rent, jumlah rent. Hanya dipindah ruas saja, Mem? Ya, cuma Kalau dipindah misalnya ruas saja. Sama, ini pun juga seperti itu. Sama, nanti di expenditure approach itu sama. Untuk misalnya mencari C-nya gimana? Cuma pindah ruas saja. Sama seperti matematika. Dari situ ada pertanyaan. Sudah ya, berarti kalau ini ada manfaat penghitungan pendapatan nasional ini dibaca saja. Nanti kalau ada yang kurang mengerti silakan ditanyakan. Di buku juga ada manfaat pendapatan nasional. Membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu antar daerah atau antar negara, menilai kinerja ekonomi untuk merumuskan kebijakan pemerintah, mengetahui menelaah susunan dan struktur perekonomian, untuk mengetahui juga pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Sekarang masuk ke sini. Pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita itu adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara per periode. Dari mana pendapatan per kapita? Nah, dari di sini ada GDP, yang di sini GDP atau GNP dibagi jumlah penduduk. Nah, GDP atau GNP dibagi jumlah penduduk. Cuman seperti itu aja untuk mencari pendapatan per kapita. Terus ada pertanyaan, apa manfaat penghitungan pendapatan per kapita? Kalau ini nanti bisa dibaca sendiri di buku, ESIS, di LKS ada. Yang ini lanjut, distribusi pendapatan nasional. Ini distribusi pendapatan nasional itu apa sih? Nah, sebetulnya ini adalah salah satu untuk mengukur suatu negara itu maju atau sejahtera atau makmur. Komponen ini distribusi pendapatan nasional itu diperhitungkan. Jadi selain maju, sejahtera atau makmurnya suatu negara itu bisa dilihat dari satu, pendapatan nasionalnya juga bisa, pendapatan per kapita juga bisa, ada distribusi pendapatan nasionalnya. Kemudian ada persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kemudian ada kemudahan untuk memperoleh kebutuhan primer dan lapangan pekerjaan. Sampai sini dulu aja penjelasannya, nanti dilanjutkan ke sini. Ada pertanyaan dari sini? Saya stop sharing kalau nggak ada pertanyaan, gimana? Apo, mana Apo? Tuh. Iya, Mem. Iya, Mem. Dasinya mana? Dasi. Poin 2. Demi, Charles, mana? Calvin? Mem? Enggak, Flora mana dewe. Flora? Kerja. Apa, Mem? Kerja. Flora Wajahmu mana? mana? Oi. Flora tidurin. Flora belum mandi lah. Oh, sudah pakai seragam. Charles, Calvin mana? Sudah menghilang. Ya, Mem. Ya wes, tidak apa-apa. Saya terima kasih kalian bisa bekerja sama.
Ya wes gitu aja ya. Kita Mem, akhiri- Melan ngejek-ngejek, Mem. apa? Maksudnya Apa ngejek-ngejek apa? Ngawur ya. Ayo, ayo. Ini yang nggak kelihatan Christopher sendiri, soalnya belum mandi nih. Iya, Mem, tadi udah. Ya wes kita akhiri. Nah, Ayo kita akhiri. Berdoa, Mem. Iya, yuk berdoa yuk. Nanti kita akhiri. waktu saya Jangan lupa ada tugas loh ya. Nanti saya share Ya, Mem. ke classroom-nya. Ayo Charles berdoa yuk. Aku aja, Mem. Aku aja, yang nggak pakai Mem. dasi, Mem. nggak pakai dasi. Oh iya wes. Ya. Charles mau berdoa? Doa, Mem. Itu yang Carlos belum mandi, dulu. Mem. Charles? Ya berdoa. mari kita bersatu dalam doa. Ayo. Ya Allah yang maha besar dan maha mengasihi, kami sudah belajar pada hari ini pelajaran ekonomi. Berkatikan pelajaran ini bisa menjadi manfaat dan menjadi kekuatan bagi ekonomi kami. Perhatikan juga atas kesehatan kami masing-masing, agar selalu diberikan kesehatan padamu saja ya Bapak. Perhatikan juga guru kami, Mem Una, agar selalu mengajar kami dengan sabar dan juga selalu diberikan kesehatan ya Bapak. Doa permohonan kami alaskan nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Charles, terima kasih semuanya. Say hello.